Ya dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Abang Nana mau intro dulu ya, sebentar aja. Muka Abang Nana kan jelek, ompong, hitam, dekil, kumal, burik, gembel, hanya seorang pengamen jalanan, hanya orang miskin, gak punya apa-apa. Jadi maklumin aja ya, kalau Abang Nana itu hidup di bawah, bukan hidup di atas gitu. Abang Nana selalu dihina, dicaci maki, selalu dinilai dari penampilan, selalu dinilai dari luarnya saja sama orang lain. Tapi Abang Nana bisa hidup sabar dan tenang. Kenapa Abang Nana maunya hidup sabar dan tenang? Karena Abang Nana itu ingin dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mau dipuji sama manusia gitu ya. Udah, Abang Nana intronya seperti itu aja ya. Sekarang Abang Nana mau berbagi cerita hari ini, dan sekarang Abang Nana mau berbagi cerita dengan berkata jujur. Bukan nyanyi ya, bukan nyanyi. Mau berbagi cerita dengan berkata jujur soal kehidupan Abang Nana di jalan. Sebelum Abang Nana berbagi cerita dengan berkata jujur soal kehidupan Abang Nana di jalan, ya Abang Nana minta tolong sama kalian semua. Mohon dibantu like dan subscribe-nya aja. Mohon dibantu supportnya aja gitu ya. Kalau kalian tidak suka sama Abang Nana yang mau berbagi cerita dengan berkata jujur soal kehidupan Abang Nana di jalan, ya mohon maaf, tolong diabaikan saja ya. Tidak usah berkata kasar di komentar channel YouTube Abang Nana ya. Jalan hidup Abang Nana itu cuma 5. Jalan hidup Abang Nana itu ya. Abang Nana itu orangnya baik dan setia. Ini yang pertama ya. Yang pertama, baik dan setia. Baik dan setia itu seperti apa? Contohnya ya, Abang Nana itu baik dan setia sama orang tua, sama kawan gitu. Sama kawan. Misalnya orang tua lagi membutuhkan, Abang Nana bantu. Kawan lagi membutuhkan, Abang Nana bantu, Abang Nana kasih gitu. Jadi seperti itu, Abang Nana baik dan setia gitu. Itu yang pertama udah Abang Nana jelasin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abang Nana itu orangnya selalu sabar dan tenang. Hidupnya selalu sabar dan tenang. Itu maksudnya. Contohnya seperti apa Abang Nana itu hidup sabar dan tenang itu, selalu sabar dan tenang itu? Contohnya ya, seperti Abang Nana dihina sama orang lain, dicaci maki sama orang lain, dinilai dari penampilan, dinilai dari luarnya saja sama orang lain. Jadi Abang Nana itu selalu hidup yang sabar, selalu hidup sabar dan tenang gitu maksudnya. Jadi seperti itu Abang Nana, selalu hidup sabar dan tenang gitu, bersabar dan tenang. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua udah Abang Nana jelasin ya. Yang ketiga, Abang Nana itu selalu menghormati orang lain. Contohnya ya, seperti Abang Nana itu menghormati orang lain yang lebih dewasa, yang lebih tua dari umur Abang Nana gitu. Kan umur Abang Nana kan 19 tahun, kalau orang lain kan dewasa, udah tua gitu. Abang Nana selalu menghormati orang lain gitu. Selalu menghormati orang tua juga gitu. Contohnya ya, kalau Abang Nana menghormati orang lain itu, misalnya kalau Abang Nana setiap ngamen tuh, dia ngasih ke Abang Nana, ngasih uang, ngamen. Abang Nana selalu bilang terima kasih, hatur nuhun gitu. Kalau Abang Nana ngamen nyari uang, kalau menghormati nunduk Abang Nana itu. Kalau dapat uang dikasih sama orang lain gitu. Jadi seperti itu Abang Nana menghormati orang lain. Itu udah yang ketiga ya, udah Abang Nana jelasinnya yang ketiga. Yang keempat, Abang Nana itu hidup mandiri, bekerja keras, mencari uang di jalan, mencari uang untuk orang tua gitu. Jadi Abang Nana itu dari kecil belum pernah Abang Nana yang namanya meminta dan mengemis sama orang tua.
belum pernah Abang Nana yang namanya menyusahkan orang tua. Jadi seperti itu Abang Nana, hidup mandiri, bekerja keras, mencari uang sendiri orang tua. Ya kalau Abang Nana hidup mandiri itu sibuk. Abang Nana tuh nggak selamanya harus megang HP gitu di rumah gitu. Ini jadwal Bang Nana ngamen ya, hari apa jadwalnya ngamen gitu. Abang Nana kalau ngamen itu hari Senin dan hari Jumat itu biasanya ya siang Abang Nana mah. Kenapa Abang Nana ngamennya siang gitu kalau Senin dan Jumat? Soalnya pagi-pagi itu suka banyak pol pp, suka banyak razia pol pp gitu. Kebanyak razia pol pp. Jadi Abang Nana itu pagi itu sibuk ngurusin orang tua, ngurusin ade makan gitu, siapin makan gitu di rumah, nyuci piring, nyuci baju. Kalau pagi-pagi itu Abang Nana ya ngamennya ruang. Kalau pagi-pagi Abang Nana itu ya sibuk gitu maksudnya. Bukan ngamen pagi-pagi mah, Abang Nana sibuknya begitu. Kalau siang baru ngamen jam 12 sampai jam 5 gitu. Soalnya kalau pagi-pagi itu Abang Nana ngamen suka banyak razia. Jadi Abang Nana nggak berani ngamen pagi gitu, banyak razia gitu. Abang Nana itu pagi-pagi itu nyuci baju, nyuci celana, nyuci piring, ngebersihin bak kamar mandi gitu, ngebersihin kasur, nyapu halaman di rumah gitu. Abang Nana kalau pagi-pagi ngepel, nyapu gitu, bersih-bersih di rumah Abang Nana itu. Kalau hari Sabtu dan Minggu Abang Nana berani ngamen nyeruang pagi-pagi di jalan, berani ngamen nyeruang pagi-pagi di jalan. Soalnya apa, libur, nggak ada pol pp, nggak ada razia pol pp kalau hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa mah iya, Senin sampai Jumat itu. Kalau Abang Nana hari Sabtu dan Minggu itu ngamennya dari jam 7 sampai jam 5. Itu hari spesial Abang Nana gitu. Kalau soal pendapatan ya, Abang Nana itu tergantung rezeki gitu. Bukan masalah kecil dan besarnya gitu. Masalah kecil dan besarnya mah ada Abang Nana tuh. Kalau Abang Nana ngamen nyari uang suka dapat uang 20, 30, itu paling kecil. Paling besar batasnya itu 40 dan 50, paling besar itu batasnya. Tapi Abang Nana itu selalu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah yang Maha Besar. Karena rezeki, jodoh, mati itu di tangan Allah. Udah ada ngatur itu semua. Tapi Abang Nana akan selalu tetap bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah yang Maha Besar gitu. Udah ya, yang nomor 4 udah Abang Nana jelasin ya, hidup mandiri ya. Udah Abang Nana jelasin sebenarnya yang nomor 4. Ini yang nomor 5. Abang Nana itu hidup murni. Seperti apa contohnya hidup murni itu? Abang Nana kan hidup murni itu nggak pernah mabok, nggak pernah ditatoan, nggak pernah diantingan, nggak pernah ngelem, nggak pernah narkoba, nggak pernah Abang Nana berbuat jahat sama orang lain gitu. Jadi seperti itu Abang Nana hidup murni. Kalau Abang Nana berbuat jahat, suka mabok, suka ditatoan, suka diantingan, mungkin Abang Nana udah dianggap jagoan gitu. Ya soalnya Abang Nana itu bukan anak pang gitu. Abang Nana itu anak jalanan gitu. Beda Abang Nana. Soalnya Abang Nana itu takut sama dosa gitu. Jadi Abang Nana itu nggak berani mabok, nggak berani ditatoan, nggak berani diantingan gitu. Kalau kalian mau periksa badan Abang Nana juga boleh kok. Bentar ya, Abang Nana buka baju dulu. Tuh, Abang Nana mah nggak pernah ditatoan tuh di badan, nggak ada. Tuh di sini juga nggak ada. Nggak pernah diantingan tuh, di belakang juga nggak ada Abang Nana. Tuh, nggak ada. Ya. Terbukti ya Abang Nana ya, nggak pernah mabok, nggak pernah
settingan, nggak pernah ditatoan Abang Nana ya. Soalnya Abang Nana itu takut dosa gitu kalau Abang Nana suka begituan. Terbukti Abang Nana ya, nggak pernah berbuat jahat Abang Nana sama orang lain gitu ya. Nggak pernah makan narkoba Abang Nana. Jadi seperti itu Abang Nana, hidup murni ya. Jalan hidup Abang Nana memang begitu, 5 jalan hidup Abang Nana. Jadi seperti itu. Kalau kalian suka sama Abang Nana yang mau berbagi cerita dengan berkata jujur, ya Abang Nana minta tolong sama kalian semua, mohon dibantu like dan subscribe-nya aja, mohon dibantu supportnya. Kalau kalian udah suka sama Abang Nana yang mau berbagi cerita yang berkata jujur di video ini di channel YouTube Abang Nana, yang tidak mau support Abang Nana, yang mohon maaf Abang Nana sebesar-besarnya, tidak usah berkata kasar di komentar channel YouTube Abang Nana ya. Abang Nana emang hidup apa adanya gitu ya. Seperti itu aja ya Abang Nana berbagi ceritanya dengan berkata jujur soal 5 jalan hidup Abang Nana gitu, soal kehidupan Abang Nana di jalan 5. Udah seperti itu aja ya. Dikumur dipunya. Assalamualaikum semuanya. Buat duren ya mana cenun sedayana. Jadi artinya itu pakai bahasa Sunda ya, buat kalian yang belum mengerti, misalnya orang jauh gitu ya. Artinya itu terima kasih untuk semuanya gitu. Terima kasih untuk semuanya.